versi yang untuk tahun 2021. Untuk alamat aplikasinya masih sama di insentif min covid19.kemenkes.go.id. Masih sama, tidak ada perubahan, hanya ada perubahan di bagian ada aplikasinya saja, tapi untuk link aplikasinya masih tetap sama. Jadi, dan untuk user loginnya juga masih sama dengan yang usulan tahun 2020 yang sudah pernah membuat akun pimpinan dan verifikator, itu tetap digunakan untuk membuat usulan di tahun 2021. Di sini saya contohkan langkahnya masih sama. Setelah login, itu klik menu usulan, lalu klik tambah, pilih bulan. Untuk jumlah pasien terisi otomatis sesuai search online, dan yang berbeda dengan usulan tahun 2020 adalah di bagian jenis usulan. Untuk di rumah sakit, jenis usulannya ada usulan normal, itu sama seperti usulan yang lalu, tahun 2020. Lalu tambahannya ada usulan relawan, PPDS, dan PD. Masing-masing untuk pengusulannya langkahnya sama, tidak ada perbedaan, tahapannya pun sama, dan untuk dokumennya pun semua sama. Di sini saya contohkan yang normal. Caranya sama, dipilih jenis usulannya apa, lalu diklik simpan. Nanti dia akan beralih ke halaman berikutnya, ditunggu saja. Setelah masuk ke halaman berikutnya, di sini di bagian bawah, di bagian input nakes ini sama seperti usulan tahun 2020, untuk penginputannya tidak ada perubahan. Caranya dicari nick-nya. Jika keluar, dipilih. Lalu jumlah harinya di-input, misalnya 14 hari. Lalu klik OK. Akan muncul insentifnya. Lalu NPWP-nya diisi. Berikut juga bank. Dan nomor rekening. Lalu klik simpan. Oke. Begitu seterusnya, bila ada penambahan lagi dokter spesialis, diklik tombol tambah. Dan untuk dokter, perawat, nakes lainnya, dokter IGD triase, dan perawat IGD triase, sama langkah-langkahnya, perbedaannya hanya di jumlah pagunya, dan jumlah pagu tidak ada perubahan. Untuk dokter spesialis 15 juta, untuk dokter 10 juta, untuk perawat bidan 7.500.000, dan untuk nakes lainnya 5 juta rupiah. Lalu berikutnya di sini ada upload dokumen pendukung, juga ada perubahan. Di sini di bagian yang sebelumnya NPWP dan rekening itu diganti dengan surat pernyataan atasan langsung dan keputusan penetapan ruangan. Dan masing-masing untuk dokumennya, format filenya itu PDF, dan maksimal ukuran file 3 MB. Langkahnya sama seperti yang lalu, di browse, lalu dipilih dokumennya. Di browse. Tunggu sampai muncul notifikasi hijau di bagian kanan atas, dipastikan ini muncul agar proses uploadnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Lalu SPMT juga di input. SPTJM. SK verifikator.
Untuk dokumen ringkasan usulan masih seperti usulan tahun 2020, dokumennya di-download di bagian tombol ringkasan usulan, diklik. Bentuk ringkasan usulannya masih sama dengan usulan tahun 2021, perbedaannya adalah di bagian jenis usulan. Di sini nanti misalkan dia jenis usulannya dari relawan, maka di sini yang merah ini tulisannya relawan. Begitu juga untuk PPDS dan PD. Untuk formatnya tidak berubah, di sini ada usulannya, lalu di bawahnya ada detail usulannya, namanya, NIK, jenis, dan berapa hari, serta nominalnya. Setelah itu di browse, di-upload, begitu surat, dan keputusan penetapan. Setelah di-browse semua, tidak langsung terupload, itu hanya baru terupload di internal komputernya saja. Untuk di-upload ke server itu diklik tombol upload yang warna biru ini, diklik sampai muncul notifikasi data berhasil tersimpan, nanti halaman akan terrefresh. Lalu kemudian klik lagi upload dokumen pendukung untuk memastikan bahwa dokumen sudah terupload. Tandanya dokumen berhasil terupload ke server adalah munculnya tombol lihat di sebelah kanan tombol browse. Jadi bila sudah di-upload dan berhasil, pasti akan muncul tombol lihat. Dan tombol lihat ini juga untuk memastikan bahwa dokumen yang di-upload itu memang sudah benar dan sudah sesuai. Bila sudah dilihat, dicek kembali sudah sesuai, langkah terakhir adalah klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, sama seperti usulan tahun sebelumnya, langkahnya masih sama, yaitu dikirim untuk dikirimkan ke verifikator untuk diverifikasi. Berikutnya adalah tahapan verifikasi. Untuk proses verifikasi tidak ada perbedaan dengan usulan tahun 2021. Langkahnya masih sama, diklik verifikasi usulan. Nanti akan muncul usulannya RSUD Pasar Minggu, tahun, bulan, jumlah usulan, jumlah nakes yang diusulkan, dan statusnya dikirim. Dan ini nanti perbedaannya adalah di jenis usulannya. Seandainya Februarinya ada 4, kemungkinan yang berbeda adalah di bagian jenis usulan. Misalnya yang satu normal, yang satu relawan, yang satu PPDS, yang satu lagi PD. Seperti itu, nanti masing-masing diverifikasi untuk tiap jenis usulannya. Klik detail, lalu dicek lagi inputannya, nakes-nakes yang diinput nanti ada di bagian sini. Lalu diklik upload dokumen pendukung. Di sini ada tombol lihat untuk mengecek apakah dokumennya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pengajuan insentif. Bisa klik tombol lihat, nanti dia akan muncul tab baru, isi dokumennya, lalu dicek. Bila sudah valid, diklik tombol tidak validnya, diklik sekali, nanti dia akan berubah menjadi valid. Begitu juga untuk dokumen yang lain, dilihat, lalu bila sesuai, bisa klik valid. Bila masih ada tombol yang tidak valid, di bagian bawah ini tidak akan muncul tombol setuju. Tapi bila sudah memang valid semua, nanti akan muncul tombol setuju. Lalu berikutnya, jika sudah valid semua, sudah dicek dokumennya semua, berikutnya adalah download hasil verifikasi. Untuk hasil verifikasi disediakan dari aplikasi, itu bisa diklik di bagian kanan atas, ini tombol hasil verifikasi, diklik, nanti dia akan muncul, nah ini bentuknya, hasil verifikasi, di sini ada nama verifikator, nanti ini dicetak, lalu ditandatangan oleh ketiga verifikator, ditulis jabatannya, lalu ditanda tangan.
Di sini dokumennya ditandatangan oleh 3 verifikator, tetapi proses verifikasi hanya dilakukan menggunakan 1 akun saja. Bila sudah dicetak, ditandatangan, bisa di-scan kembali, lalu di-upload di bagian hasil verifikasi. Berikutnya adalah keterangan, misalnya dokumen. Berikutnya adalah nomor telepon. Nomor telepon ini berguna bila masih ada kekurangan dokumen, misalnya hanya 1 dokumen saja, itu bisa dihubungi untuk PIC verifikatornya untuk dilengkapi kekurangannya yang masih kurang itu. Jadi tidak perlu mengusulkan ulang lagi, tapi cukup dikirimkan saja filenya, nanti dikoordinasikan dengan PIC verifikatornya. Berikutnya adalah di sini ada tombol hasil verifikasi atau validasi terhadap seluruh dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi. Bila sudah yakin, diklik setuju. Bila semua sudah, selanjutnya adalah klik tombol setuju. Klik OK. Maka jika diklik usulan, statusnya menjadi disetujui verifikator pusat. Bila sudah disetujui verifikator pusat, nanti usulannya akan masuk ke Dinkes untuk diproses, dan yang bisa membuka usulannya itu adalah pimpinan dari Dinas Kesehatan. Sekian tutorial dari kami. Saya kembalikan ke Pak Sugiarto.